Lima. Baik, selamat siang Bapak Ibu teman-teman semua ya. Oke, langsung kita mulai saja karena sudah mau jam 13.40. Untuk siang hari ini kita belajar tentang maktul ya. Maktul untuk WSP. Nanti penyampaian materi disampaikan oleh Mas Adan sebagai tim teknis juga. Oke, sebentar ya. Mas Adan sedang ini ya, join kembali ke Zoom. Mungkin di sini banyak yang pemula ya. Coba, ada. Oke, langsung dimulai saja ya, Mas Adan sebagai penjelasan materi maktul WSP ya. Silakan dimulai. Oke, terima kasih kepada Mas Deva ya. Sama-sama. Oke, perkenalkan saya Adan, salah satu tim teknis dari PTK ya. Di sini saya akan membawakan materi salah satu program yaitu maktul ya. Mas, suaranya kurang besar. Bentar ya, Kak, soalnya lagi kondisi jaringan internet. Oke. Cek, cek. Halo, cek. Halo, cek. Bentar ya, Kak. Yuk. Cek, 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 cek. Sebentar ya, Kak. Lagi kondisi jaringan internet. Ini Mas Adannya join kembali ya. Soalnya internet di sini lagi kurang stabil ya. Sambil menunggu untuk materi maktul, mungkin ada yang mau bertanya. Saya masih lama belum udah pakai maktul. Iya, masih Sigit. Sering join kok itu masih gitu. Boleh cek satu dua. Udah. Ada ya suaranya ya. Suaranya ya. Ada. Ya, mulai. Oke, sebelumnya mohon maaf ya atas kendalanya itu jaringan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai Maktul ya, salah satu tools dari PTK untuk mempermudah teman-teman tentunya dalam mengupload postingan ya. Nah, di sini saya akan fokusnya ke Maktul untuk WSP ya. Nah, tanpa banyak-banyak waktu yang terbuang, jadi langsung saya share screen aja ya. Oke, teman-teman.
Terlihat jelas tidak share screen-nya? Kelihatan, Kelihatan kelihatan. jelas ya? Ya. Oke. Bentar. Nah, di sini tentunya nanti teman-teman jika misalnya belum memiliki maktul, teman-teman bisa menghubungi ke tim sales ya untuk mendapatkan akun maktulnya serta aksesnya nantinya seperti itu. Nah, jika misalnya teman-teman sudah, pastikan teman-teman masuk ke halaman website ini ya. Halaman website ini yaitu makbaru.u-indo.com. Dan kemudian nanti tampilan awalnya itu akan seperti ini ya teman-teman ya. Akan ada halaman login, yaitu masukkan username dan sign apa dan passwordnya gitu ya. Kemudian setelah dimasukkan langsung aja sign ya. Nah, kita tunggu. Nah, nanti setelah masuk ke dalam akun maktulnya, anggap saja ini kita masih kosong ya teman-teman ya. Anggap aja ini masih kosong. Nanti di bawah bagian sini seperti nomor satu ke bawah ini anggap saja kosong ya. Jadi kita ibaratkan sebagai pemula. Nah, di sini sebelum kita melanjutkan, hal pertama yang harus kita buat itu adalah projectnya ya teman-teman. Projectnya ya teman-teman, kita harus bikin terlebih dahulu. Nah, di sini saya kebetulan ada salah satu project yang akan saya buat. Jadi saya akan buatkan nama projectnya ini Adans dengan nama produknya itu sepatu running ya, agar lebih cepat dikuasainya nanti. Jadi teman-teman bisa diimplementasikan langsung sesuai dengan nama produk teman-teman ya. Nah, jika sudah, kita langsung klik tambah ya teman-teman. Di sini klik. Nah, kita tunggu ya dari hasil maktulnya. Nah, jika sudah nanti akan muncul di sini ya, di paling bawah. Nah, seperti ini, Adan sepatu running. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik pilih ya teman-teman. Iya. Kita klik pilih. Nah, pastikan ada kita telah memilih judul kumpulan Adan sepakat bahwasannya ini sudah memastikan kita memilih project tersebut ya teman-teman. Nah selanjutnya kita langsung aja ke susun keyword nih. Pilih yang auto generate. Abah ikhlasin barok ya. Abah ikhlasin barok. Ya, apa kamu? Iya, ikhlaskan. Kamu yang ikhlas, kamu yang ikhlas, ah. Kamu tuh yang ikhlas. Ini keluar. Sini itu tuh pakai hotspot gue. Lihat Sebentar ya. ada pakai hotspot gue, Cok. Punya hotspot soalnya. Oh iya benar. Sebentar ya, Kak. Mas Adannya lagi ini mencoba join kembali, Kak. Mohon maaf ya. Soalnya di sini lagi kendala jaringan internet. Sedang banyak yang belajar offline soalnya, Kak. Sebentar ya. Jadi cek cek. Ada ya teman-teman yang maaf ya atas kendala sinyalnya. Kamu tanya, Tanya gimana Kak? Gimana Kak? kalau mau belajar offline, langsung ke kantor titik terang ya, Kak? Masih bisa ya? Itu bisa menghubungi langsung salesnya ya untuk konfirmasi. Gimana, Kak? Untuk belajar offline langsung ke kantor itu konfirmasi terlebih dahulu ya Kak ke Oh, tim sales baru ini ya bisa oh, hadir offline ke sini. berarti ada perjanjian dulu ya, Kak? Iya Janjian dulu. betul. Dan Biasanya coachnya siapa, Kak? gimana? Biasanya coachnya siapa? Kalau buat eh UTP. untuk coachnya itu atau nggak Pak Tony atau dari tim teknis Pak. Oh, Soalnya di sini tim teknis Mas Rian. ada 8 orang Kak. Oh ya, 8 orang dengan tim teknis ya. oke Sebentar. siap. Memang lagi Berarti berarti harus hubungi CS dulu ya, Kak ya.
Betul Kak. Ya, ya, Dibuat janji dulu ya sama tim ya, ya. sales untuk belajar offline di Bekasi. Baik, makasih. Ya, sama-sama. Karena Kak, memang lagi banyak yang belajar, terus ada ini juga kelas super camp ya. Makanya Iya. jaringannya kendala terus. Gimana ya? Oke, sebelum mulai lagi, ada yang mau ditanyakan lagi? Saya mau izin tanya Mas. Oh, cek cek Iya, tes. Mas Ilham, boleh. Ya, nah kalau kalau matkul ini kan saya udah belajar sejak beberapa bulan lalu ya Mas. Nah ini kan terus matkul ini berhubungan dengan penempatan kategori kita di domain WSP ya. Iya, Nah betul. saya lihat ada yang dia dia domain WSP-nya kategorinya dia tuh bisa dibikin ada yang domainnya bisa dibikin subkategori itu pakai WSP bukannya Mas? Oh, itu bukan WSP, Mas. Itu Oh bukan namanya ya? portal kota. Oh portal kota kalau itu ya? Iya, portal kota, DU itu ada subdomainnya, Mas. Oh iya iya. Iya, kalau Jadi WS, mm, oke oke. kalau WSP itu kan website yang berdiri sendiri ya, teman-teman kelola ataupun punya kerabat yang eh, join kerjasama sendiri ya. Iya, nih gambarnya kayak yang saya kirim di chat ini nih Mas. Saya dapat screenshotnya ini dari rekan saya yang JBSP. Rekan saya JBSP nggak tahu dapat dari mana dia ini. Bentar ya, saya lihat dulu. Cek cek. Gimana Mas Deva? Apakah suara saya terdengar? Iya, dengar. Ini portal kota Oh, Mas Ilham. gimana? Ya ini yang dikirim di gambarnya portal kota. Iya, WSP itu itu untuk portal portal kota. portal kota, Mas. Oh, oh iya iya iya. Oke. Namanya aja bisnisbekasi.com. Itu portal kota. Kalau Tangerang Oh, bisnis Tangerang Raya namanya. Iya, kalau di Bandung eh. Ngabandungan, Semarang Sesemarangan. Hmm. WSP juga ya Mas ya, tapi beda ininya ya, beda Iya, betul. dalamannya. Dalamannya Hmm. beda. Oh. Mas, Berarti itu Kayak bedanya. kalau kita menempatkan kategori kalau kita pakai WSP dia harus spesifik banget ya Mas. Misalnya nggak bisa gitu kita betul. makanan terus isinya tuh ada makanan yang banyak macem gitu ya. Iya, betul, Mas. Oh iya iya. Iya, oke, Mas Adnan udah join kembali ya. Oke, Oke, terima baik. kasih. Dilanjutkan ya. Terima Oke, kasih. saya lanjutkan ya. Mohon maaf ya teman-teman. Hmm. Oke, saya share kembali. Untuk tampilannya sudah muncul belum teman-teman nih? Ya sudah. Sudah Udah. ya? Oke, tadi eh, kita balik lagi ya. Kita balik penjelasannya. Jadi teman-teman bikin dulu ya eh, folder ataupun misalnya projectnya. Kemudian setelah diklik tambah di sini, nanti akan muncul di bawah sini ya teman-teman ya. Nah, kebetulan tadi kan saya sudah membuat itu Adans sepatu running ya. Jadi saya pilih. Nah, pastikan kita sudah ada notifikasi seperti ini. Nah, jika sudah ada notifikasi seperti ini, kita langsung lanjut aja ya ke susun keyword. Nah, untuk susun keyword ini ada 4 hal, ada 4 kolom ya. Yang pertama ada keyword awal, keyword utama, ekor satu dan ekor dua. Di sini saya jelaskan dulu ya. Untuk keyword awal ini itu biasanya produk-produk yang dicari itu diawali dengan kata apa gitu teman-teman. Nanti akan saya langsung praktekkan ya. Nah, sedangkan untuk keyword utama itu adalah biasanya nama produk kita. Nama produk kita dicantumkan di sini atau diinputkan di sini. Nah, sedangkan untuk ekor satu itu adalah kata-kata yang bisa menarik perhatian ataupun peminat dari segi keywordnya ya teman-teman. Dan sedangkan untuk ekor dua itu merupakan target daerah dari teman-teman ya. Nah, di sini ada nih contohnya nih Jakarta, Bandung dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk yang satu contohnya itu adalah murah, berkualitas dan lain-lain. Begitupun dengan keyword utama dan untuk keyword awalnya. Oke, kita lanjut. Kita langsung aja ya. Nah, karena produk yang akan saya buatkan di sini itu adalah sepatu running, otomatis saya akan input sepatu running ya, teman-teman. Sepatu running. Nah, kemudian kita enter. Kenapa harus di enter? Agar tampilannya nanti akan seperti ini nih, biru seperti ini ya, teman-teman. Itu datanya sudah masuk, tapi belum tersimpan. Nah,
Untuk keyword utama ini bisa banyak ya, teman-teman, bisa banyak. Akan tetapi harus sejenis. Contohnya seperti ini, sepatu pria running. Nah, misalnya saya mau masukkan lagi sepatu running ya. Sepatu running misalnya untuk pria itu bisa ya, teman-teman ya. Untuk pria. Begitupun misalnya sepatu running untuk wanitanya itu bisa ya, teman-teman. Untuk wanita. Jadi masih sejenis ya, teman-teman. Tidak boleh berbeda gitu. Nah, kemudian kita langsung ke keyword awal. Nah, keyword awal ini seperti di sini ya, contohnya tuh ada jual, harga, dan lain-lain. Jadi kita inputkan di sini contohnya harga ya, teman-teman ya. Harga. Selain kata harga mungkin bisa diinputkan dengan kata biaya ya, teman-teman. Kemudian bisa juga dengan jual gitu ya. Ataupun bisa juga dengan paket ya. Mungkin sorry, bisa aja dengan promo itu bisa juga ya, bisa juga promo sepatu running gitu itu bisa nanti ya. Oke. Nah, kemudian kita langsung isi ke ekor satu nih, teman-teman. Ekor satu. Nah, untuk ekor satu seperti yang sudah dicontohkan ya, di sini ada murah, berkualitas gitu ya, teman-teman. Di sini sebagai contoh saya bisa masukkan original gitu ya, teman-teman. Original, Izin tak? kemudian Izin sebentar Pak. baru gitu. Gimana, Pak? Izin sebentar Pak. Keyword awal nih, penjelasan keyword awal nih, macam mana penjelasan? Supaya gampang kita Iya, apanya. iya, tadi kan sudah saya jelaskan untuk keyword awal itu adalah kata awal ketika seseorang mencari produk kita, Pak. Gitu. Hmm, Contoh, hmm. contoh misalnya Bapak kalau misalnya mencari sepatu kan pasti otomatis pengen tahu harganya, berarti otomatis diketik ketika di Google itu pasti harga ya, Ya, harga sepatu running. Nggak mungkin kalau misalnya kita pengen cari tahu harga, tapi yang kita lihatnya, yang kita ketikkan bukan harga gitu, otomatis tidak tidak nyambung ya, gitu, tidak relevan juga gitu. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Oke, baik, baik. kita lanjut. Nah, untuk ekor dua di sini saya targetkannya ke Jakarta ya. Nah, biasakan ditambahkan kata di Jakarta, kemudian sorry, di Jakarta, kemudian di Bekasi ya. Jadi saya contohkan di sini dua. Oke. Nah, setelah ini langsung kita submit ya, teman-teman. Kita submit. Kita submit. Pastikan data-data ini masih ada dan tersimpan ya, teman-teman. Nah, jika misalnya sudah tersimpan, nanti akan membuat suatu keyword secara random dan tidak ada yang duplikat seperti ini. Nah, untuk hasilnya dari semua yang kita susun tadi itu terbentuk sebanyak 48 keyword ya. Nah, 48 keyword ini juga adalah hasil postingannya nanti akan terbentuk sebanyak 48. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini tambahkan lagi, contoh misalnya ekor duanya saya tambahkan di Bogor gitu ya, teman-teman. Di Bogor nanti akan bertambah lagi ketika kita submit. Nah, sorry, diulangi lagi di Bogor. Kita submit. Nah, langsung bertambah ya teman-teman ya. Jadi 72. Nah, berarti nanti postingannya akan sebanyak 72 postingan gitu teman-teman. Nah, perlu diketahui juga ya teman-teman. Untuk penempatan keyword ini, untuk keyword awal dan ekor satu ini harus relevan dengan keyword utama, harus mengikuti dengan keyword utamanya gitu. Jangan sampai ketika misalnya tersusun di sini itu tidak nyambung ataupun tidak relevan ataupun tidak banyak sering dipakai oleh orang lain. Maka dari itu, sebelum kita memasukkan seperti ini, kita lakukan riset terlebih dahulu, teman-teman, untuk susun keywordnya ya, teman-teman. Jadi kita berpikir sebagai penjual, kita berpikir sebagai pencarinya, pencari produknya, bukan sebagai penjualnya gitu ya, teman-teman. Oke. Jika susun keyword sudah selesai, kita langsung lanjut ke new PKP ya, teman-teman. Di PKP ke artikel 2 paragraf. Nah, di bagian sinilah nantinya kita akan membuat postingan isi dari postingan-postingan tersebut ya, teman-teman. Nah, Mas, maaf mau tanya, Mas. Belum ke sini. gimana Pak? Gimana Bu? Itu angka 48 tadi sama 72 itu kalau memang yang tersedia di situ apa Hasil kemampuan? tadi sudah saya jelaskan ya, untuk ini itu hasil dari keyword yang sudah kita
Masukkan Oh, contoh ya harga seperti ini ya. Harga biaya ini tersusun nanti contoh seperti ini. Harga sepatu kita kalau misalnya disusun seperti ini. Harga sepatu running original di Jakarta itu baru satu. Kemudian harga sepatu running original di Bekasi itu dua. Nah, jadi ini berkelipatan ya seperti itu. oh kelipatan gitu ya. Hasil dari iya, hasil dari situ ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke Ya, dua ya, ya. PKP. Oke, oke. Kita pilih artikel 2 paragraf. Kita pilih artikel 2 paragraf gitu ya, teman-teman. Nah, di sini untuk tampilan awalnya itu kan seperti ini ya, banyak eh, kolom-kolom yang harus diisi ya, teman-teman, harus diisi dan perlu diperhatikan juga dalam pengisiannya gitu ya. Nah, untuk ID kategori ini, teman-teman, untuk ID kategori. Untuk ID kategori dan ID domain, kita harus membuka dulu atau melihat dulu dari WSP kita nih, teman-teman. Di sini saya sudah buka ya. Nah, di sini sudah saya buka. Sini kita lihat dulu nih untuk kategorinya ya, di sebelah kiri kita lihat dulu apakah ada sepatu running nih. Nah, ternyata di sini ada ya kategorinya sepatu running. Nah, di sini untuk ID kategorinya itu 21. Kenapa 21? Karena ketika saya klik sepatu running ya, sepatu running di sini di kategorinya itu muncul angka 21 nih teman-teman di samping kata kategori gitu. Jadi ID kategorinya yaitu 21. Nah, jadi kita inputkan di sini ya 21. Nah, kemudian kita enter. Nah, sedangkan untuk ID domain biasanya kita isi satu saja ya, teman-teman. Untuk WSP itu kita isi satu. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, sedangkan untuk harga kita nolkan saja gitu. Tetapi misalnya dari rekan-rekan ada yang ingin diinputkan harganya itu tidak apa-apa. Itu opsional ya, opsional gitu. Kak, Kemudian diulangi muncul angka 21-nya, kliknya di mana? kita pilih kita lihat dulu di WSP kita apakah ada kategori sepatunya gitu, kategori yang kita inginkan. Karena kan ini saya produknya sepatu running, jadi saya lihat di sini kategorinya sudah ada nih sepatu running, yaitu 21 gitu. Jadi kita klik dulu kategorinya Angka sepatu 21-nya running. di mana? Nggak kelihatan. Coba tunjukkan Paling atas. kursornya. Ini Pak, Oh, ini ada nih, Paling nih. atas, Pak. oh ya, Kategori sorry. slash Oh, 21, Pak. Soalnya oh, tayangannya kecil sekali, Mas. Ini kalau di layar tempat saya kecil, nggak kelihatan. Di full Oh, di screen. sini oke, ya. Oke, Sebutannya oke. di Ya. website ya. oke, sebentar ya. Coba saya stop share dulu mungkin ya, biar Mas, diperbesar suaranya dulu. gedein dikit, Mas. Ya, sebentar ya, sebentar ya. Bentar, saya izin untuk stop share dulu ya. Oke, mohon ditunggu sebentar ya teman-teman. Ini biar terlihat jelas. Jadi saya ubah dulu Ya, resolusinya betul. agar semakin besar ya. Ya, ya, betul. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Mohon ditunggu sebentar ya. Oke, teman-teman, apakah sudah terlihat dengan jelas? Sudah. Lanjutkan Sudah dan. ya. Oke, siap. Oke. Di sini ya bisa lihat ya di sini kategorinya itu 21 ya, Pak ya. Di Ya, sini nih. ya. Oke. Sip. Oke, kita lanjut. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada beberapa yang harus diisi. Yang pertama, harga. Nah, untuk harga, seperti saya sudah jelaskan, itu opsional ya. Untuk harga itu opsional. Nah, sedangkan untuk nomor satu, untuk nomor urutnya, kita isi satu saja ya, teman-teman. Kita isi satu saja. Itu sudah dipastikan untuk WSP kita inputnya satu. Nah, sedangkan untuk
untuk nomor WhatsApp, kita inputkan diawali dengan eh, angka 62 ya, teman-teman. Kita langsung inputkan dengan angka 62, kemudian lanjutkan dengan nomor WhatsApp, teman-teman ya. Oke, di sini saya akan coba masukkan nomor WhatsApp saya ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung submit terlebih dahulu nih, agar progresnya tidak terhapus ya, teman-teman ya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi ketika misalnya nanti misalnya teman-teman lupa nih tidak diinputkan, ketika misalnya nanti di save, nanti takutnya terreset kembali gitu ya. Jadi harus mengerjakan lagi dari awal. Nah, itu yang ditakutkannya. Nah, sedangkan untuk tes WhatsApp, kita infokan seperti ini ya. Nah, ini ada, saya sudah ada. Kalau Kak minta info tentang sepatu runningnya Kak. Nah, ini teks WhatsAppnya seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan untuk produknya ini jadi bisa diganti ya sesuai dengan produk-produk dari teman-temannya. Oke, setelah itu kita buka chat GPT ya teman-teman untuk deskripsinya. Untuk deskripsi kita gunakan chat GPT. Jadi kita buka dulu chat GPT-nya. Nah, sebentar ya. Oke, di sini sudah muncul ya untuk chat GPT-nya. Nah, di sini akan saya beri perintah seperti ini. Buatkan saya artikel SEO tentang, nah, di sini inputkan sesuai produk dari teman-teman ya. Di sini karena saya produknya itu adalah sepatu running, jadi saya inputkan di sini sepatu running ya teman-teman. Sebanyak 1.000 kata ya teman-teman. 1.000 kata. Nah, untuk deskripsi kita pastikan seperti ini perintahnya. Buatkan saya SEO artikel SEO tentang sepatu running sebanyak 1.000 kata gitu ya teman-teman. Nanti dari ChatGPT-nya akan membuatkan sesuai dengan yang kita perintahkan ya teman-teman. Nah, dari ChatGPT ini nanti akan kita masukkan ke dalam deskripsinya, kita pindahkan gitu ya teman-teman. Jadi sini kita tunggu dulu sampai selesai ya teman-teman ya. Oke, di sini masih memprosesnya dari ChatGPT-nya. Nah, ini udah mau selesai. Nah, untuk hasil dari ChatGPT-nya ini sudah selesai ya, teman-teman. Saya berikan cara cepatnya saja ya, teman-teman, untuk melakukan yang namanya copy paste gitu ya, teman-teman ya. Nih, di sini kita scroll lagi ke paling atas. Nah, dari judulnya ini kita blok nih, teman-teman. Kita blok seperti ini ya, diklik kiri, ditekan gitu ya. Kemudian kita scroll ke paling bawah gitu ya, ke hasil paling akhirnya gitu. Nah, sampai sini ya, teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, jangan lupa teman-teman pencet Ctrl C di keyboard teman-teman gitu. Di keyboard teman-teman seperti itu ya, di Ctrl C. Nah, jika sudah, kita masuk ke Maktul nih. Maktul, kita pastekan di sini. Caranya gimana? Yaitu dengan pencet lagi Ctrl V. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi langsung otomatis masuk dengan cepat ya gitu. Nah, untuk bagian deskripsi belum selesai nih teman-teman. Kita harus memberikan yang namanya heading 1, heading 2, dan heading 3 gitu. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Kita blok terlebih dahulu untuk judul nih. Untuk judulnya kita blok.
kita klik di sini ya teman-teman ya. Di bagian style, kita klik, kemudian kita berikan header 1 ya teman-teman, header 1. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian untuk subjudulnya kita oke, sorry, kita blok lagi dan kita beri header 2 gitu ya, teman-teman. Nah, header 2. Dan untuk subjudul selanjutnya ini dan seterusnya itu bisa menggunakan header 3 ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini juga nih, seperti ini diberikan header 3 gitu ya. Jadi kita pastikan semuanya sudah 3 gitu. Di sini saya coba untuk memberikan header 3 terlebih dahulu ya. Jadi kita hanya menggunakan header 1, 2, dan 3 gitu ya teman-teman. Nah, bentar, saya berikan header terlebih dahulu. Nah, jika sudah seperti ini, kita berikan kata SEO WA gitu. SEO WA, nah itu penempatannya itu berada di akhir paragraf pertama. Jadi ini kan paragraf pertama ya teman-teman. Kita klik di akhir paragraf pertamanya, kemudian kita enter, kita inputkan kata SEO WA gitu ya teman-teman. Nah, untuk kata SEO WA di sini kita harus pastikan tidak ada terpisah ataupun diberi jarak, itu tidak boleh ya teman-teman. Kemudian hurufnya kecil semua, jangan ada yang kapital gitu ya teman-teman. Nah, kita berikan juga SEO WA juga di akhir paragrafnya. Kita enter lagi, kita inputkan SEO WA, kemudian SEO deny ya teman-teman, kita inputkan SEO deny, kemudian kita inputkan SEO baca. Nah, saya jelaskan ya untuk SEO WA di sini itu untuk menampilkan button WA ya teman-teman, untuk menampilkan button WA. Sedangkan untuk SEO deny itu adalah memanggil kembali keyword dari postingan tersebut. Jadi dipanggil lagi di sini gitu ya teman-teman. Sedangkan untuk SEO baca itu merupakan eh, apa itu SEO baca ini merupakan merekomendasikan ya, seperti merekomendasikan postingan-postingan yang ada di WSP kita gitu teman-teman. Entah itu postingan yang sering dikunjungi ataupun postingan-postingan yang sering dilihat gitu ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke konten Google nih. Untuk bagian deskripsi sudah selesai ya teman-teman ya. Kita langsung ke konten Google. Nah, untuk konten Google ini kita hanya inputkan kata SEO deny gitu ya teman-teman. Kita inputkan SEO deny untuk konten Google. Nah, begitupun dengan meta keywordnya. Untuk meta keyword kita masukkan SEO deny gitu. Dan untuk meta deskripsi di sini kita minta bantuan dari Chat GPT teman-teman. Dengan perintah seperti ini ya. Buatkan saya meta deskripsi tentang sepatu running ya. Karena produk kita saat ini sepatu running yang kita contohkan. Tentang sepatu running sebanyak 160 karakter. Jadi pembedanya antara deskripsi dengan meta deskripsi itu di jumlahnya ya teman-teman. Kalau untuk deskripsi itu 1000 kata, sedangkan untuk meta deskripsi itu sebanyak 160 karakter gitu teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, kita kopikan seperti tadi ya, kita blok terlebih dahulu, kemudian kita pencet Ctrl C dan kita pastekan di sini ya, Ctrl V gitu ya. Oh ya, teman-teman, saya lupa mengatakan bahwasanya untuk deskripsi produk ini lebih bagus menggunakan deskripsinya tersendiri gitu ya, teman-teman, tidak menggunakan ChatGPT. Jadi lebih bagus menggunakan deskripsi yang sudah dimiliki, itu lebih bagus ya, teman-teman ya. Itu lebih bagus. Tapi misalnya jika memang tidak memiliki, itu baru bisa menggunakan dari ChatGPT. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, jika sudah seperti ini, jangan lupa kita submit nih.
Sudah submit. Nah, setelah disubmit, coba kita cek kembali apakah pekerjaan kita sudah tersimpan apa enggak. Nah, jika sudah disubmit ya teman-teman, kita lanjut nih untuk upload gambar. Nah, untuk upload gambar nih teman-teman. Di sini akan saya contohkan ya untuk upload gambar. Pertama-tama kita buka dulu nih WSP kita. Nah, kita buka dulu halaman adminnya. Kita buka dulu halaman adminnya. Seperti biasa panel MS ya teman-teman. Jika sudah, kita ke master data. Seperti biasa kita masuk ke produk ya. Kita masukkan ke produk. Kemudian di sini kita pilih import gambar. Nah, kita pilih ini import gambar. Setelah import gambar, tampilannya akan seperti ini. Kemudian teman-teman bisa pilih nih gambarnya di sini ya. Klik choose file. Kemudian teman-teman nanti pilih nih fotonya gitu ya. Karena di sini saya udah ada. Jadi saya inputkan ya di sini ya. Nah, ini ada nih sudah ada. Saya blok semua, langsung saya open. Nah, kemudian kita submit. Nah, jika sudah seperti ini, mohon untuk jangan di-refresh terlebih dahulu ya, teman-teman. Jangan di-refresh terlebih dahulu. Kita kita kopikan dulu nih si kata-kata ini kita kopikan dulu gitu ya. Bebas ya, teman-teman mau dikopikannya di mana. Kalau saya akan menggunakan Notepad ya, teman-teman. Bentar. Saya buka Notepad terlebih dahulu. Saya buka Notepad terlebih dahulu ya. Oke, di sini saya kopikan di sini ya, teman-teman. Kemudian di setiap awalnya kita tambahkan seperti ini. Kita pastikan domain teman-teman tadi ya. Kita masukkan domain teman-teman. Oke, sebentar. Nah, karena domain saya di sini adalah sharingidea.my.id. Jadi di sini saya kopikan di sini ya. Saya kopikan. Saya masukkan di sini di paling awal ya, teman-teman. Di paling awal. Nah, di sini. Jadi nanti urutannya akan seperti ini. Kemudian kita tulis upload slash, nah baru nama sepatu yang tadi ya. Begitupun dengan yang lainnya. Jadi ini kita copy paste terlebih dahulu. Kita masukkan ke sini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita kopikan satu-satu. Gunanya apa nih kita lakukan seperti ini? Agar kita cek terlebih dahulu satu persatu teman-teman fotonya. Kita cek terlebih dahulu. Gitu kan. Nah, cara ngeceknya gimana? Kita blok nih. Kita blok. Kemudian kita kopikan. Kita buka di halaman baru. Kita buka di halaman baru. Seperti ini. Nah, kemudian kita enter. Nah, jika tampilannya seperti ini, berarti ini tandanya gambarnya itu sudah masuk ya, teman-teman. Sudah masuk. Jika sudah seperti ini, link ini kita kopikan. Kita masukkan di Maktul di bagian gambar. Gitu, teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, pastikan seperti ini ya, teman-teman. Kemudian kita submit. Gitu. Nah, begitupun dengan selanjutnya ya, teman-teman. Jadi ini harus dicek terlebih dahulu ya, teman-teman. Karena banyak dari teman-teman nih yang gambarnya tiba-tiba komplain, kok gambar saya nggak ada ya, Kak, gitu. Kalau menggunakan Maktul. Ternyata giliran dibuka dari Maktulnya, itu input linknya itu salah gitu ya. Ataupun tidak sesuai. Jadi tidak dicek terlebih dahulu tuh yang kayak gitu. Jadi bisa kedetek bahwasanya kakak-kakak ini tidak dicek terlebih dahulu dari segi gambar. Itu harus diperhatikan ya. Jadi untuk gambar itu harus diperhatikan. Dan perlu diingatkan kembali untuk gambar minimal itu sebanyak 20 ya. Minimal sebanyak 20 teman-teman. Nah, di sini saya cek lagi. Nah, ini sudah muncul ya. Kemudian kemudian saya pastekan di sini. Oke. Kita lihat nih ada berapa lagi? Ada 3 lagi ya teman-teman. Ada 3 lagi.
Sini saya cek lagi. Oke, di sini langsung muncul ya. Kemudian saya kopikan, saya taruh di sini. Oke, sebagai contoh kita 4 saja dulu ya. Untuk teman-teman nanti bisa input minimal 20, minimal 20. Itu agar lebih bagus nantinya, gitu ya. Nah, untuk isinya ini kan sudah full ya, teman-teman, sudah full, gitu, udah full semua. Tetapi masih ada satu yang kurang, apa yaitu sinonim, gitu, teman-teman. Kita harus melakukan yang namanya sinonim. Caranya gimana nih untuk sinonim? Pertama-tama dari isi deskripsi kita kopikan terlebih dahulu nih teman-teman, biar mudah ya, biar biar teman-teman mudah gitu. Di sini saya pastekan di sini ya, teman-teman. Nah, di sini saya pindahkan ke sini. Kemudian kita minta bantuan chat GPT, teman-teman. Kita minta bantuan chat GPT dengan template-nya seperti ini ya. Buatkan sinonim dari kalimat berikut, dari kalimat berikut sebanyak 30 kalimat ya, teman-teman. Sebanyak 30 kalimat tanpa duplikat ya. Sebanyak sebanyak 30 kalimat tanpa duplikat dan di setiap akhir kalimat ya, di setiap akhir kalimat diberi tanda titik dua seperti ini. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Titik dua apa titik Kemudian satu? kita ya titik dua ya, titik dua seperti ini, titik koma. Oke, sorry, titik koma ya. Kemudian kita shift enter, kita copy nih judulnya dulu karena kita akan melakukan sinonimnya dari judul. Kita sinonimnya dari judul ya, teman-teman. Kita kopikan, kemudian kita masukkan, kita paste di sini, kemudian enter gitu ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Jadi akan memberikan hasil sebanyak 30 sinonim gitu. Kita tunggu saja sampai selesai. Biarkan si ChatGPT-nya eh, jalan ya, jalan sesuai dengan apa yang kita perintahkan gitu. Nah, di sini ketika hasilnya sudah muncul, kita pastikan setiap akhir kalimatnya itu ada titik koma seperti ini ya, titik koma seperti ini kita pastikan nih gitu. Itu harus dicek ya, teman-teman ya. Ditakutkannya tiba-tiba seperti ini di tengah-tengah ada titik koma nih. Bukan ini titik dua jadi masih aman ya, teman-teman gitu. Nah, ini sudah selesai. Oke. Nah, kalau untuk nomor 30 itu tidak apa-apa ya, teman-teman. Karena dia di akhir kalimatnya gitu. Kemudian kita blok nih, teman-teman. Kita blok, kita kopikan. Ya, kita kopikan. Kita masukkan ke maktul di bagian sinonim nih. Ada nih, teman-teman ya, sinonim di sini. Kita klik kata atau kalimat. Kemudian kita tambah dulu random gitu. Kita tambah dulu random. Nah, kalimat yang tadi dari ChatGPT, kita pastekannya di sini, di bagian kanan, di kolom kanan, di kolom random text atau random text gitu ya. Kemudian kita kita enter. Sudah dipastekan, kita langsung enter, nanti kan seperti ini langsung. Nah, langsung muncul ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Kemudian di sebelah kirinya ini adalah label gitu. Label dari sinonim yang kita buat tadi nih. Nah, untuk label di sini ini bebas ya, teman-teman mau memberikan labelnya seperti apa. Jadi nanti teman-teman sendiri yang akan paham mengenai label tersebut gitu ya. Penempatannya di mana gitu ya, posisinya di mana itu teman-teman yang tahu gitu. Karena di sini adalah judul ya. Tadi kan kita mengsinonimkan judul, jadi di sini akan saya beri namanya judul. Oke, diberi labelnya judul gitu ya oleh saya. Kemudian setelah itu simpan. Jangan lupa untuk simpan ya, teman-teman. Itu paling penting. Nah, jika sudah seperti ini, kita lanjut nih, teman-teman. Kita lanjut. Kita lanjut. Lanjut ke yang namanya kalimat. Nah, untuk kalimat ini kita ambilnya per titik ya, teman-teman. Per titik. Nah,
Saya contohkan sini per titik. Kemudian, nah jika misalnya teman-teman ChatGPT-nya sudah login, biasanya di sini ada tombol edit ya, edit message. Nah, ini bisa kita ganti nih yang tadi gitu. Ini bisa kita ganti. Kita hapus, kita ganti sama yang baru, kemudian kita kirimkan. Gitu, teman-teman. Di sini saya akan mencontohkan dua saja ya, teman-teman. Dua saja. Saya akan contohkan dua. Contohkan dua sinonim ya, dua sinonim. Jadi untuk sinonim ini nanti rekan-rekan bisa mengsinonimkan seluruhnya ya, teman-teman, seluruhnya dari segi judul, paragrafnya juga gitu ya. Itu harus disinonimkan tanpa keterkecuali gitu. Itu semakin banyak sinonim, semakin besar untuk tidak terjadinya duplikat ya, teman-teman. Itu paling penting gitu. Karena kalau misalnya teman-teman terdetek sebagai postingan duplikat, berarti tetap kehitungnya satu, walaupun misalnya rekan-rekan sudah inspeksi sebanyak 1.000 gitu kan, ataupun 100, tapi isi kontennya sama, otomatis dihitungnya tetap satu, karena sama semua gitu. Nah ini sudah selesai, kita blok kembali ya, kita blok, kemudian kita kopikan. Mas Deva, bisa tolong di mute mungkin? Oke, terima kasih ya. Nah, di sini kita blok ya, kita kopikan, kita masukkan lagi ke maktul di bagian sinonim. Nah, kita tambah random lagi nih, teman-teman, kita tambah random. Kita masukkan lagi di sebelah kanannya, kemudian kita enter, kita pastikan sudah masuk semua, baru kita beri label. Karena tadi kan kalimat pertama ya, di paragraf pertama, jadi saya masukkan di sini labelnya itu paragraf 1, kalimat 1 ya, teman-teman. Kemudian disimpan. Nah, ini nanti teman-teman lakukan ke seluruhnya ya. Jadi ini teman-teman lakukan ke seluruhnya sampai akhir nih, sampai akhir gitu ya. Nah, sampai selesai disinonimkan semua. Ini contoh saya melakukan dua saja ya, teman-teman ya, karena cukup panjang durasinya kalau misalnya saya selesaikan. Kemudian jangan lupa untuk disubmit atau disimpan. Setelah itu kita ke new PKP lagi, artikel 2 paragraf nih, teman-teman. Kita lakukan sinonimnya karena tadi baru data ya. Nah, hasil dari sinonim tadi kan di sini muncul nih. Gitu ya, teman-teman. Label-labelnya ini muncul langsung di sini. Karena tadi kan kita sinonim judul nih. Yang pertama kita lakukan judul, berarti kita klik di sini judul. Karena saya beri labelnya itu judul ya. Nah, nanti akan seperti ini. Kemudian yang kedua paragraf 1 kalimat 1 kita cari nih titiknya di mana. Nah, ternyata titiknya di sini nih. Titiknya ya. Kemudian saya klik lagi di sini. Nah, jadi akan seperti ini tampilannya nanti. Gitu ya. Jadi teman-teman lakukan semuanya nih. Ke semuanya ke sini gitu ya. Setelah itu langsung submit gitu. Langsung di submit. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung ke lihat hasil ya, teman-teman, lihat hasil. Gitu. Nah, di bagian lihat hasil ini, kita jangan langsung terburu-buru download CSV. Tapi kita cek terlebih dahulu dari yang namanya ID kategorinya nih. Sudah benar belum 21? Coba kita cek lagi di bagiannya ya. Kita coba buka lagi. Oke, sorry. Kita coba buka. Nah, di sini saya buka. Kita lihat dulu kategorinya. Apakah benar 21 ya. Nah, di sini benar ya 21 ya. Sesuai, masih sesuai. Kita samakan nih untuk ID kategorinya 21. Dan jangan lupa juga untuk nomor handphonenya ya. Nomor handphone jangan sampai salah. Itu jangan sampai ya gitu. Ini paling penting. Nah, jika sudah kita sudah selesai, misalnya semua selesai gitu ya, semuanya sudah selesai. Teman-teman bisa langsung download CSV-nya gitu. Nah, sebelum itu kita lihat nih untuk sinonim ya. Tadi kan kita sudah melakukan sinonim. Salah satu hasilnya seperti ini. Ini kan judul pertama ya, sepatu running panduan cerdas memilih sepatu lari untuk performa optimal. Itu untuk postingan pertama. Kita coba lihat untuk postingan keduanya. Apakah sama atau tidak. Nah, di sini beda nih. Sepatu running, cara cerdas memilih sepatu lari ya. Cara cerdas
Ini milih sepatu lari terbaik untuk hasil optimal. Begitu ya teman-teman. Nah, kalau sini kan panduan ya. Kalau di sini panduan perbedaannya di situ. Di sini panduan cerdas, sedangkan di sini adalah cara cerdas gitu ya. Jadi berbeda. Kemudian kita download nih hasilnya. Kita download, kita tunggu hasil downloadannya selesai. Kemudian kita masuk ya ke bagian produk lagi nih. Kita klik lagi. Ini kalau misalnya sudah selesai, kita refresh aja nggak apa-apa gitu ya. Kita klik bagian produk, kita import CSV. Nah, di sini ada ya, import CSV. Nah, sebelum kita pilih filenya, kita pastikan dulu nih teman-teman. Di sini ada dua kolom atau dua pilihan. Di sini jangan ada yang di checklist. Jadi semuanya di unchecklist ya. Jangan ada yang di checklist. Kita pilih, kemudian kita pilih filenya yang tadi. Nah, ini ada ya. Nah, ini ada. Kita open aja nih. Kita open. Nah, akan masuk seperti ini ya. Jika sudah seperti ini, teman-teman langsung submit nih. Langsung submit. Nah, kita tunggu ya. Kita submit. Nah, ini selamat data berhasil di-upload. Oke, coba kita lihat di dashboardnya nih. Di sini ya. Coba kita refresh terlebih dahulu. Nah, kita refresh. Tunggu sebentar. Nah, ini langsung muncul ya teman-teman tuh. Nah, di sini sudah langsung terlihat ya. Di sini yang pertama harga sepatu running original, terus kemudian biaya sepatu running, gitu kan, jual sepatu running, gitu ya. Jadi langsung tersinonim, gitu ya teman-teman untuk hasilnya. Nah ini sudah jadi ya teman-teman untuk materi dari Maktu WSP cukup sekian ya teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan mungkin bisa langsung saja open mic ya. Mas, mau tanya Mas. Boleh Pak, boleh boleh. Mas, itu sinonimnya kan tadi per kalimat. Kalau langsung per paragraf, gimana Mas? Terlalu panjang. Saya sarankan jangan ya, jangan per paragraf karena nanti dari ChatGPT-nya akan kesulitan dari segi melakukan sinonim gitu. Jadi lebih efektif itu per kalimat itu. Karena sudah ada yang pernah mencoba dan itu malah kurang lebih jadinya error dan membuat kita pusing sendiri nantinya gitu. Jadi berantakan gitu ya Mas ya? Iya, kurang lebih jadi berantakan nantinya. Iya, soalnya kan kalau eh, artikelnya panjang, PR juga tuh kalau satu-satu kali per satu kalimat gitu kan. Iya, Kadang kenapa? Karena mungkin kekurangannya di situ ya. Kalau di Maktul cuman kelebihannya kan langsung bikin sesuai dengan keywordnya. Jadi kalau misalnya ada 1.000 tuh lumayan tuh langsung membuat sebanyak 1.000 postingan gitu. oke Mas. Selamat siang, Mas. Tanya, Mas. Oke, silakan Pak. Ya, mengenai kategori. Kategori 21 kali itu untuk apa ya, Mas? Bisa dijelaskan sedikit. 21 kali maksudnya? Itu kan ada itu di kategori di atas pada saat Oh, kita mengisi. oh di Maktul ya Pak. Iya, Produk maksud. ya, produk. Ini kan Ya, tadi sudah saya jelaskan ya Pak. Ini ya, kan untuk kategori kan awalnya seperti ini ya. Nah, awalnya kan kosong. kosong ya. Kemudian, nah kita lihat dulu nih di kategori di USP kita apakah ada kategori sepatu running. Jika misalnya ada, kebetulan ini kan sudah saya klik nih sepatu running. Ya, Nah, untuk nomornya itu 21. Jadi nanti diinputkannya ke apa namanya? Kategori tersebut gitu. Jadi kita inputkan di sini 21, kemudian kita enter saja gitu. kenapa 21, Mas? Iya Jumlah. kan 21, Pak. ID number itu Pak. ID Oh, number kategorinya Pak. ID 6. Oh, iya, iya. Bukan kali ID 21 Per bukan. kategori itu. ID, Sepatu ID. running ada di 21. ini kan di sini ID nomor 21 ID Pak. ID-nya kan 21, Pak di sini. Oh, iya. ID-nya ya berarti ya. Itu iya betul. Jadi nomor kategorinya. Paham ya, Pak ya? Ya, 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 oke. Nggak, saya mencari nomor ID 21 itu di mana gitu.
Iya, jadi Bapak Yang di Untuk linknya produk itu, ya. Pak. kategorinya. Bapak lihat dulu di WSP-nya apakah ada kategorinya kategorinya itu ada nggak gitu. Kalau misalnya belum, Bapak bisa bikin dulu kategorinya Pak di WSP-nya gitu. Ya. Ya. Paham ya Pak ya? Oke, oke, oke. Sadan boleh tanya? Boleh Pak, boleh. Ya, Mas Sadan ini kan saya udah buat makronya. Terus Oke, saya upload ke WSP. oke, Terus pertama eh, apa namanya ada tulisan apa ya nul urutan tidak apa gitu ya. Terus saya cek, oke, oh ternyata memang nomor urutnya ini nggak saya centang satu. Nah terus saya upload lagi berhasil. oke, Tapi tulisannya apa ya kemarin itu fieldnya terlalu banyak apa gimana gitu. oke. Ah, Tapi nah, produknya masuk Pak. produknya masuk tapi di panel adminnya aja, tapi di WSP saya kok nggak muncul ya di berandanya. Tadi saya Oke. cek, Sebelumnya suara saya jelas ya? jelas Jelas. Pak, jelas Oke, oke. Mas Jadi Adan. sini saya jelaskan ya, kalau misalnya di Maktul, otomatis kan tadi saya sudah ini kan sudah ya Pak ya. Tadi saya contohkan untuk upload ya. Ya Ya. udah upload, udah saya kan apa Nah, download CSV ya. ya. Nah, Ah, ya bentar. Ya, bentar saya jelaskan dulu ya Pak ya. ah. Ini saya klik beranda. Hmm. Ini coba saya scroll. Ini akan muncul nih. Bener kan? Sepatu running. Karena kalau Ya, kalau ini yang lama ya. Nah, ini yang ah. lama. Nah, caranya biar muncul gimana? Kita buka dulu di WSP-nya Pak. Buka di panel adminnya Kita Pak, edit. Mas Adan. Iya, di admin panelnya Pak. Ah, Kemudian kita scroll ke paling bawah. Nah, di sini ada nih, cek jika ditampilkan di home. oh alah. Jadi kita submit. Nah, jadi untuk tampilan produk terbarunya itu tetap kita harus edit satu persatu ya. Itu. Oh gitu. Coba saya coba ya Mas Adan ya. Iya. Ya, Oke, makasih. siap. Ya, makasih, Siap. makasih. Siap. Baik, ada yang mau ditanyakan kembali? Kalau yang paling simpel tuh pakai DU atau pakai PKB, Pak? Paling simpel, Ya. paling simpel pakai DU atau apa gimana Pak? Eh, apa tadi? PKB ya, yang ini sekarang. WSP. PSV. Sebenarnya itu sebuah proses pembelajaran kita belajar digital marketing ya Pak. Itu kan produk DU baik baik DU atau WSP itu sama-sama ini ya produk digital marketing dari PTK ya. Jadi baikan mana WSP sama DU sebetulnya sih sama saja. Cuman mungkin ada yang berbeda ya dari segi tampilan dan menunya. Apa nih Mas Ilham? Ya betul. Menunjukkan ini ya slash kategori ya. Mungkin satu pertanyaan lagi bisa diajukan di Zoom kali ini ya. Mas Adan, punten ulang lagi tadi Ya, saya kok agak bingung gimana? Yang tadi yang mana Pak? yang biar muncul di WSP-nya Oke, upload jadi Bapak produkannya. buka dulu produknya nih Pak, udah ya Pak? Buka produk terus Bapak edit dulu nih, klik edit. klik edit. Kemudian, Oh, edit. iya. Oh, Terus ini diklik aja, cek jika centang ditampilkan di dua-duanya home. dicentang ya? Iya, betul sekali. Oh, iya iya iya. Oke, oke. Kemudian langsung submit ya. Oh, diklik edit ya? Betul sekali, Pak. Oh, iya iya, oke oke oke. Makasih Kang Adan. Siap. Ya Mas Ilham resen ya. Boleh. Ya, Mas Aden izin tanya, ini nggak apa-apa ya saya ngomong agak kenceng soalnya ada yang nge-lag di sini. Oke, santai. Ya, jadi saya mau tanya mengenai domain WSP untuk yang tim JBSP ya. Nah, jadi kemarin saya ketemu sedikit kejanggalan ya. Jadi dari kategori yang kategori ada kategori yang dimasukkan dari Matul
eh, oleh user. Oke. Nah, tapi si kategori ini nggak bisa dilihat oleh user lainnya pas di master data itu kenapa ya Mas? Gimana Pak tadi Pak? Gimana Ya, gimana ini? ya jadi ada eh, kategori dari Martul yang diproses ke WSP. Di Dan BSP? si kategori ini nggak bisa dilihat di halaman produk di master data. Apa Oh, apa itu nggak apa-apa ya? Saya takutnya ada error atau semacamnya. jadi tidak tampil di sini atau gimana Pak? Di produk nih Mas, yang produk nih. Yang Ya, dashboardnya bukan klik Pak? yang produk klik yang produk ini. Oke. Oh, Nah, kategori ininya Pak. jadi kan biasanya kan produk ini kan JJ apa? Dia jajaran yang udah kita masukkan dari Maktul ya. Nah, dia Iya. berhasil tampil di WSP-nya. Tapi saat cek di halaman produk ini nggak ada. Oh, gitu ya, bentar. Ya, nih saya kasih linknya nih sebentar nih. Ini linknya Mas. Oke, bisa minta bantu mungkin ya ke Mas Deva untuk dicek terlebih dahulu mungkin. Jadi dia kalau dilihat oleh salah satu user nggak bisa, tapi dia kalau dilihat kita login sebagai admin bisa dilihat gitu. Oke, sebentar ya, saya stop share dulu sambil nunggu konfirmasi dari Mas Deva ya. Usernya namanya siapa, Mas? Yang nggak bisa lihat ininya. Maaf tadi sempat mute ya. Jadi Iya, saya iya. termasuk email sih ilhamwibisono2302@gmail.com. Oh ya, sebentar ya, saya lihat dulu ya. Pram Murjisono ya. Ya, Bentar, bentar. Ilham Mubisono kali, Mas. iya Ilham betul Mas. Mubisono. Ya Hah? betul. Iya, itu ya. Itu nggak bisa lihat ini ya, sewa rental alat berat ya. Jadi di halaman jadi di halaman produknya ini dia nggak bisa dilihat. Cuma sebagai user pakai nama saya. Cuma kalau Ah, sebagai admin bisa. Itu apakah nggak apa-apa ya? Kalau nggak apa-apa sih ya biarin aja. Saya oh, sih sempat khawatir kemarin ada error atau kesalahan teknis di ke depannya gitu. mungkin kalau misalnya ada kesalahan bisa lapor ke tim teknis ya, eh, Mas Ilham ya. Oh gitu. Nanti Iya ya. diteruskan ke Iya. Pak Tony, nanti Pak Tony teruskan ke programmer ya kalau ada masalah kendala di WSP gitu Mas. Oh gitu gitu. Artinya tidak apa-apa, mungkin dari tampilannya ada agak sedikit ngebug kali ya. Mm-mm. Iya. Oh untuk sekarang nggak apa-apa ya berarti ya. Oke, Iya. makasih Mas. Ya, ya Pak. Ya. Jadi tidak apa-apa ya Pak. Selagi masih bisa tampil, bisa dilihat untuk seluruh orang ketika misalnya mau mengunjungi website Bapaknya ya, gitu, WSP Bapaknya gitu. Itu jadi tidak apa-apa mungkin untuk saat ini. Jadi nanti Bapak bisa chat salah satu tim teknis agar di-report ya, mungkin nanti agar kita cari tahu juga gitu. Mungkin seperti itu ya Pak. Oke, terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Oke. Izin bertanya, ID domain diambil dari mana ya? ID domain. ID member kali Pak. Tadi udah dijelaskan ya. ID member. Oh, untuk ID domain ya. ID member. ID domain ya.
Ya, untuk ID domain. Ya, untuk ID domain ini kita isi satu saja ya. Karena kenapa satu? Karena WSP itu kan tunggal gitu. Mungkin seperti itu ya. Jadi ID domain itu sama seperti nomor urut, diisinya satu. Kenapa ID domain itu satu? Karena WSP itu sendiri tunggal gitu, tidak sebenarnya tidak bercabang gitu. Mungkin seperti itu. Oke. Eh, oke, mungkin itu sudah pertanyaan terakhir ya. Karena sudah mau jam 3 sore, mungkin materi maktul siang hari ini sampai sore di cukup sampai situ saja yang dijelaskan oleh Mas Adan. Oke, terima kasih Bapak Ibu teman-teman semua yang sudah join dan hadir di di Zoom siang hari ini. Ada rekamannya Kak ya? Ada. Nanti saya upload dulu ya ke YouTube Bapak Tony. Kebetulan sudah ini ya, sudah ada kebijakan kalau tim teknis sudah upload. Jadi nanti di-share untuk rekamannya ya, Kak. Oh, baik. Oke, ditunggu ya. Nanti saya upload. Baik, terima kasih Mas. Terima kasih, Kak. Oke, itu saja. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.